Apa kabar teman-teman viewer? Dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi bersama Ciptaning Channel. Pada hari ini kita kembali kedatangan sebuah paketan teman-teman, yakni berupa aksesori gelang begitu, tapi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga jumlahnya ini menjadi semuanya 33, 4, 5, 6, dan 7. Ada 37 butir teman. Yang kecil-kecil ini sampai ke sini 33, kemudian dibatasi oleh yang berdiameter agak besar. Kemudian di sini ada penguncinya lagi, kecil, diameternya sama yang ini. Dan di ujung ini juga ditambahkan kecil lagi 2. Jumlah totalnya ada 37, 3, 4, 5. Ya, 37 butir. Diameternya sangat kecil sekali teman-teman, sehingga bagus ya, bisa multifungsi. Selain untuk berzikir bisa digunakan sebagai gelang dan sangat manis, sangat bagus sekali karena diameternya kecil ya. Kalau biasanya kan yang untuk gelang-gelang itu agak gede teman-teman, diameter segini berapa ya, ntar aku ukurin ya diameternya. Yang kecil ini diameternya 6 mili teman-teman. Kemudian yang besar ini diameternya 9 mili. Yang kecil 6 mili, yang besar 9 mili. Ya, jadi ini dikirim dari Wangon. Itu ada tulisan ya, Ganang, Banyumas, Jawa Tengah, Wangon. COD 18.000 ya. Kemudian ini ada tanggalnya 27 bulan Juli 2022. Baru saja datang dalam kemasan seperti ini. Tadinya ini dibungkus bubble wrap teman-teman. Ada bubble wrap, ada plastiknya gitu. Sudah dibungkus, sudah saya bongkar, sudah saya buang. Kemudian di sini ada lapisan kertas lagi. Kertasnya berwarna pink, ada tulisan alamat pengirim begitulah. Ada alamatnya, tapi udah dibuang bubble wrapnya. Ini adalah gelang Kalimasada. Kalimasada itu kalau kita mau beli ya sebenarnya banyak teman-teman, di toko-toko online tuh banyak lah yang dari bahan kayu Kalimasada. Harganya malah murah-murah ketimbang yang ini. Tetapi namanya kalau sudah apa ya ngefans ya, suka dengan artis artis YouTube apapun yang dijual akan dibeli. Dan ini harganya memang sedikit lebih tinggi daripada kayu-kayu tasbih atau gelang aksesoris seperti ini yang dijual secara online. Ini harganya memang lebih tinggi ya. Namun di situ kita, jadi harga sebuah barang itu salah satu yang mempengaruhi selain bahan ialah aspek histori teman-teman. Nah, jadi ini ada historinya. Jadi ini harganya ada pada histori tersebut. Cara mendapatkannya, bagaimana kisahnya. Jadi dulu Mas Ganang itu punya gelang yang serupa seperti ini. Itu sudah turun-temurun dari bapaknya, yang dulu dari mbahnya, yang dulu dari buyutnya, dan dulu lagi dari canggahnya gitu, turun-temurun entah sampai berapa generasi gitu, pernah disampaikan sama Ganang ya. Sampai beberapa generasi dan terakhir dipakai oleh Ganang Setioko. Setelah itu melalui perjalanan spiritual ya, belusuan-belusuan ke hutan begitu, sampailah ia pada kisah Wijaya Bantolo. Nah, setelah itu yang baru-baru ini ialah kisah bagaimana Eyang Wijaya Bantolo itu mendapatkan kayu Kalimasada. Jadi ceritanya itu kayu tersebut dari sebuah pohon ya, yang ditanam oleh musafir nggak salah begitulah. Kemudian datang ke Jawa Tengah ya, ke Indonesia, menanam sebuah pohon. Kemudian pohon itu tumbuh besar. Kemudian namanya pohon itu kan menyimpan air di akarnya ya. Kemudian di bawahnya itu ada banyak sumber mata air yang tak pernah kering. Kemudian airnya kan dimanfaatkan oleh warga. Tapi pohon itu mengandung tulah. Mengandung tulah itu seperti ini. Ada semacam tulah ya. Jadi barang siapa yang mengambil rantingnya
sengaja memotong, maka dia akan mengalami kesialan secara turun-temurun. Begitu. Nah, pada saat itu Eyang Wijaya Bantolo melintas di pohon itu, kemudian ada ranting yang jatuh. Gitu. Jadi beliau tidak mengambilnya, tidak memotongnya, tapi malah diberi karena rantingnya jatuh di bawah, pletok gitu. Kemudian diambil, dibuat manik-manik begitu. Nah, setelah itu Ganang Setiyoko sampailah pada kisah riwayat tersebut, dan seiring perjalanan waktu diantarkan ke lokasi di mana pohon itu tumbuh dan berada. Setelah itu melalui interaksi-interaksi di tempat sekitar itu, dia juga mendapatkan hal yang serupa, yaitu diberi rantingnya dari kayu tersebut yang jatuh, pletok dari pohonnya itu, pletak. Kemudian diambillah dan dibawa pulang. Setelah itu diproduksi secara terbatas karena kayunya hanya sebatang aja teman-teman. Jadi ini diproduksi secara terbatas, hanya beberapa barang aja ya, beberapa gini aja gitu. Entah jumlahnya saya tidak tahu, tapi sepanjang yang kita pahami sudah dibikin manik-manik seperti ini, bisa untuk tasbih, karena di sini yang kecil 33 butir ya, tetapi diproduksi secara terbatas. Lalu seperti apa kisah mendapatkannya kayu Kalimasada ini? Nanti setelah ini teman-teman akan kita suguhkan ya video perjalanan pada saat mendapatkan kayu Kalimasada ini. Dan itu Ciptaning Channel tidak akan menghilangkan logo ya dari milik beliau, karena saya menghargai beliau, kreativitas beliau sebagai konten kreator. Jadi logo itu tetap ada di sebelah pojok kanan atas. Ini bentuk menghargai perjuangan beliau atau kreativitas dia sebagai konten kreator. Nah, kemudian kalau untuk logo Ciptaning Channel nanti akan kita kasihkan di sebelah kiri, aja, di sebelah sini ya, di sebelah sini. Begitu seperti apa kisahnya perjalanan mendapatkan kayu Kalimasada ini, kita saksikan bersama-sama. Gimana mas? Oke teman-teman, ini saya nyala Ma Guru Suranggana. Oh, di mana mas? Monggo, silakan Ma Guru. Oke teman-teman, saya nyala kamera karena mas Ganang katanya itu Ma Guru Suranggana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ma Guru? Senang bertemu denganmu Wijaya Bantolo. Saya Ganang Ma Guru. Saya tahu setidaknya ini bisa mengobati rasa rinduku dengan Wijaya Bantolo yang telah lama tidak menemui diri saya. Ada informasi apa Ma Guru Suranggana? Apakah kedatangan saya mengganggu perjalanan cucuku? Oh tentunya tidak ya, saya takutnya tiba-tiba Ma Guru Suranggana datang ke sini mungkin, atau Kuntiring Manik berulah atau bagaimana itu. Tidak seperti itu. Saya lihat dirimu sedang risau, hatimu sedang kasau. Apa dirimu sedang memikirkan eyangmu, Eyang Sarif? Benar sekali Ma Guru Suranggana. Udah 2 hari saya kan mendapatkan kabar mengenai Eyang Sarif yang sekarang telah disekap atau diculik ya oleh oleh Munding Sari atau Nyai Lantong. Bagaimana saya tidak panik, sedangkan itu dalam keadaan yang sangat bahaya Ma Guru. Jadi saya tidak berhentinya untuk mencari. Alangkah baiknya tenangkanlah hatimu terlebih dahulu. Saya datang menemui dirimu, akan memberi kabar tentang Eyang Sarif. Bahwasanya Eyang Sarif, eyangmu, telah lolos dari musuhnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi kondisinya sekarang belum sadarkan diri. Tapi tenang, Eyang Sarif sedang dalam penanganan oleh saya. Oh, berarti sekarang ada di tempatnya Mahaguru Suranggana? Benar, Eyang Sarif sedang berada di dalam perguruan saya. Apakah lukanya itu bahaya, Mahaguru? Lukanya cukup parah, akan tetapi Eyang Sarif sedang dalam pengobatan. Jadi tenangkanlah dirimu. Insya Allah Eyang Sarif bisa sembuh kembali. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah mendapatkan kabar seperti itu, tentunya hati saya akan lebih tenang, Mahaguru. Ya, 2 hari saya tidak mendapatkan kabar ya. Ya, saya manusia biasa ya, cemas ya. Mungkin wajar ya. Saya memakluminya, Wijaya Bantolo. Terima kasih, Mahaguru Suranggana. Alangkah baiknya malam hari ini lebih baik dirimu beristirahatlah, atau untuk memulihkan tenaga dirimu. Saya cukup insya Allah, Mahaguru. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada dirimu, Wijaya Bantolo. Mengenai apa itu, Mahaguru? Mengenai pohon yang ditanam oleh sekumpulan manusia dari barat. Pohon apa itu? Pohon yang rantingnya didapatkan oleh eyangmu, Wijaya Bantolo, yang dibuat manik-manik yang sekarang dikenakan di lengan tanganmu itu. Oh, yang tempo lalu pernah Mahaguru ceritakan mengenai mendapatkan ranting itu. Benar. Saya dapat pesan dari penjaga pohon itu bahwasanya beliau berkeinginan untuk bertemu dengan manusia yang sekarang memegang gelang dari keturunan Wijaya Bantolo. Jika memang kau berkenan, maka kapanpun akan saya antarkan. Dan jika malam ini Wijaya Bantolo berkenan, akan saya antarkan sekarang juga. Oh, tentunya itu mungkin ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada saya. Tentunya saya dengan senang hati malam hari ini juga, Mahaguru. Saya siap. Akan tetapi jarak yang ditempuh tidaklah dekat, Jojoko. Tidak jadi masalah, Mahaguru. Selagi bisa dicangkut dengan jalan kaki, maka saya akan lakukan itu secepat mungkin. Jika memang dirimu menginginkan secepat mungkin dilaksanakan, saya bersedia mengantarnya sekarang juga. Baiklah, dengan senang hati, Mahaguru. Terima kasih banyak. Sebelumnya, apakah Kentring Manik belakangan hari ini menemui dirimu? Udah hampir sepekan ini, Mahaguru, saya tidak bertemu dengan Kentring Manik. Mungkin Kentring Manik lagi diberi tugas berat oleh Mahaguru Suranggana mungkin. Benar, saya hanya mendidik bagaimana cara agar Kentring Manik bisa menemukan jati diri sejatinya. Maka dari itu, biarkanlah Kentring Manik sendiri yang menemukan jati diri yang sejati itu. Kita sebagai saudara terdekatnya hanya bisa menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus, Mahaguru. Baiklah, jika memang Wijaya Bantolo bersedia, saya antarkan sekarang juga. Dengan senang hati, Mahaguru Suranggana. Baiklah, kalau begitu ikutilah saya. Saya akan berusaha mencari jalan terbaik untuk dilalui oleh manusia. Baiklah, siap, Mahaguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita malam hari ini explore masih berdua. Karena yang lain lagi mudik, teman-teman, lebaran Idul Adha ya. Jadi Alhamdulillah, kita walaupun berdua ini kita mendapatkan informasi
mengenai keadaan Eyang Sarif teman-teman. Yang Sarif? Ya. Udah. Alhamdulillahnya ya Mas Diki, Eyang Sarif sekarang sedang dalam penanganan Maha Guru Suranggana atau gurunya Kentring Manik itu ya. Insya Allah katanya akan segera pulih ya. Ya saya doakan semoga Eyang Sarif cepat-cepat pulih sehingga bisa bertemu lagi dengan saya yang sangat rindu ini ya. Terus saya juga mendapatkan pesan bahwasanya seperti yang tempo lalu pernah diceritakan oleh Maha Guru Suranggana, sejarah dari gelang ya, yang dimana ada serombongan yang menanam pohon, dimana tidak ada boleh satu makhluk pun untuk memotong rantingnya ya, walaupun dengan alasan apapun. Jika sampai ada yang memotong rantingnya, itu akan mendapatkan ke sebuah sialan sampai turun temurun ya. Akan tetapi ketika Eyang Wijaya Bantolo melintasi dekat-dekat pohon itu, tiba-tiba ada salah satu ranting yang jatuh ya, tanpa memotong malah diberi teman-teman. Nah ini sekarang saya mendapatkan informasi karena gelangnya sekarang manik-maniknya saya pakai. Salah satu penjaga di sana itu menginginkan kedatangan saya. Mungkin malam hari ini, saya belum tahu pasti. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh beliau-beliau ya. Dan malam hari ini saya akan menuju ke sana. Saya pengen tahu juga pohon seperti apa sih sebenarnya. Mau bagaimanapun juga pohon itu pastinya menyimpan sebuah ribuan sejarah yang belum kita tahu teman-teman. Mungkin akan saya tanya-tanya di sana seperti apa ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Sebelum menonton ini usahakan sholat terlebih dahulu ya. Jangan sampai meninggalkan sholat karena menonton video dari tim Kase. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kase, langkah mundur. Jadi ini kita kemana mas maksudnya mas? Kita ikutin Maha Guru Suranggana di. Oh, ya. Mas, udah dekat katanya mas? Di mana mas? Depan nih. Ya Allah, Jen. Merekam banget tuh mas. Cuma ini tapi ada jalan tapaknya loh mas. Apa ini biasa dilewati ya mas ya? Ya mungkin ada yang biasa di sini ya. Kayak jalan apa? Jalan. Iya yuk. Kebukan celeng nih. Astagfirullah. Oh teman ini saya nyalakan kamera karena katanya sudah dekat ini kata Mas Ganang. Jadi biar tahu jalannya. Astagfirullah. Aduh. Oh, apa ada bangunan sih? Bangunan apa mas? Tuh. Bangunan apa sih ya? Itu Cikong. Hati-hati. Ini dibuat seperti ini berarti ada pegangannya, berarti emang dilalui ini mas. Oh, ada tulisannya sih. Tulisan apa mas? Abu Galunggung Abu 2 Galunggung 2. Maksudnya ya mungkin ini letusan Gunung Galunggung. Pembuatan dulu berarti waktu letusan Gunung Galunggung kedua pas pertama tahun 1820 Galunggung 2 yo 1822. itu letusan pertama Ya. letusan kedua 1900 1800 94 90 berarti sampai sekarang 120 tahunan ya ya 120-an lah 120 tahunan ya. muncul. Ini mungkin renovasinya ini. Ya ini kayaknya renovasinya ini ya. Kalau letusan pertama berarti pas 200 tahun deh. 1822. Oh iya dia. Sekarang 2022. 200 tahun. Tapi ini berarti dirawat mas, ada bekas seperti apa namanya? patung Kuda ya. Iya, patung kuda sedang derum. kepuk. Oh itu sudah dengan kepuk ya mas ya? Gepuk ya, Mas? Apa? Jagong itu kepuk mbok. Derum. Ini ada palaron, berarti ini dirawat loh mas. Oh iya. Oh ada sumber airnya juga.
Assalamualaikum. Ma Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ma Guru? Wijaya Bantolo. Itulah pohonnya yang saya maksud. Ini kah Ma Guru? Benar. Saya lihat seperti ada mata airnya di bawah Ma Guru. Benar, itu adalah mata air dari pohon itu. Dan mata air itu dimanfaatkan oleh manusia yang ada di bawah. Oh ya. Mengalir berarti ya. Benar. Jadi beliau sudah menunggu di sana. Ya. Mungkin saya. Silakan. Jika dirimu mau melihat-lihat terlebih dahulu. Baiklah Ma Guru. Terima kasih banyak sudah mengantarkan sampai ke lokasi ini. Mungkin saya akan kembali ke perguruan karena saya tidak pantas untuk mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Baik Ma Guru, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dik. Apa? Sini. Gimana Mas? Ini tadi siapa yang masuk? Ma Guru ini pohonnya. Ini. Sumpah. Luar biasa yang jaga. Luar biasa gimana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, assalamualaikum. Ini Mas, ini pohonnya Mas. Jangan sampai motong apapun enggak ya. Ya Mas. Tunggu dik. Saya melihat seperti kepala. Patung kepala. Ini hidungnya. Mas, sila Mas. Bisa dilihat. Ini ya. Ya kan? Ya cuma kayak batu tok sih Mas. Enggak, oh dari samping. Ya. Iya sih. Ini loh. Iya seperti kepala. Terus ini lihat deh. Ini ada Sila, Mas. kepala naga. Oh iya ya. Ini matanya nih. Mungkin saya bersihkan ya. Numpang bersihkan. Ini mulutnya. Itu kaki giginya itu Mas. Mana ini? Nah iya itu. Iya ini udah patah ya. Ini matanya. Seperti apa? Udah enggak nyatu sama akar Mas. Mungkin ini kepala lagi nih Mas. Oh gimana Mas? Mana? Ini itu kan satu kepala itu. Heeh. Yang Ya, ini. mungkin ini bekas kepala lagi. Mungkin Ya. ini iya, kepala Cuma lagi. udah termakan usia ya. Ini loh kepala manusia Iya. ini. Itu ada hidungnya ya itu ya. Sumber air. Ini pohonnya teman-teman. Wah, udah gede banget. Luar biasa ini Mas. Seperti keajaiban. Terus ditanemin pohon-pohon seperti ini. Rajik. Sekelilingnya. Tuh, kameranya itu tata Pak Edi. Ditata ya. Saya mau usul sebentar. Bentar. Bentar Mas. Mungkin kita kesiangan ya, Dik. Iya ini udah itu pakai. Udah Mas. Ternyata banyak nyamuk juga di sini teman-teman. Tapi ini sekelilingnya ya. Nih, masih ngerengkem banget. Maksudnya yang dilalui ini tok sampai sini tok loh Mas. Iya. Ini saya sudah nggak bisa dilalui nih. Harus buat jalan lagi loh. Sini Dik. Gimana ini?
Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Tuhan, saya Gana. Saya adalah dikasih tahu dan dikasih tunjuk oleh Maha Guru Suranggana yang mengantarkan saya sampai ke titik ini. Informasinya ada urusan yang ingin saya pihak sini akan saya sampaikan kepada saya. Dan alhamdulillah saya sampai ke sini dalam keadaan sehat. Sebelumnya, selamat datang di kediaman saya. Siapa itu Tuhan? Beliau adalah sahabat-sahabat saya. Jadi janganlah risau, janganlah takut, karena beliau tidak akan menyakiti. Sebelumnya memang benar, sayalah yang memerintahkan Suranggana agar mengundang keturunan dari Wijaya Bantolo yang mengenakan manik-manik yang terbuat dari kayu yang didapatkan di tempat ini untuk menemui saya. Jadi dirimulah yang mengenakan manik-manik itu. Benar. Ini Tuhan. Benar. Itulah manik-manik yang terbuat dari kayu yang didapatkan dari tempat ini. Sebelumnya akan saya ceritakan sedikit mengenai sejarah ditanamnya pohon yang ada di belakangmu ini. Ya, itu penting buat saya, Tuhan. Silakan. Dahulu ada serombongan dari barat yang datang ke daerah ini untuk menyebarkan agama Islam. Karena di daerah ini warga setempat masih banyak yang menyembah berhala, menyembah pepohonan. Dan dengan datangnya rombongan dari barat berusaha untuk menyebarkan agama Islam agar mengetahui bahwasannya yang disembahnya itu salah. Seharusnya warga di daerah ini untuk menyembah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rombongan dari barat itu dahulunya sangat kesulitan untuk menyebarkan Islam di daerah ini. Karena warga-warga setempat sangat mempercayai bahwasannya kekuatan yang didapatkan dari berhala, kekuatan yang didapatkan dari pohon keramat, kekuatan dari tempat-tempat yang angker. Padahal berhala, pohon, dan tempat-tempat angker itu dimanfaatkan oleh iblis-iblis kejam agar menyesatkan bangsa manusia. Tibalah di suatu saat di daerah ini mengalami kekeringan yang sangat hebat, kekeringan yang sangat lama.
Bahkan warga setempat sampai kesusahan untuk mencari mata air. Dan rombongan itu, rombongan dari barat, berusaha memikirkan cara bagaimana caranya agar mendapatkan sumber mata air sebagai jalan untuk menyebarkan agama yang dibawanya, sebagai sumber jalan. Inilah kepercayaan yang saya sebar, karena warga-warga di daerah ini sudah meminta dari berhala yang mereka sembah, dari pohon yang mereka sembah, dan dari tempat-tempat angker yang mereka sembah. Mereka tidak mendapatkan itu. Jadi ada sesosok seorang syekh. Beliau berpikir menanam sebuah pohon. Dan lambat tahun pohon itu tumbuh besar, tumbuh tinggi, tumbuh rindang. Dan syekh itu berdoa dan disaksikan seluruh warga di daerah ini meminta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pohon ini memunculkan sumber mata air. Dan akhirnya doa dari syekh itu terkabulkan. Pohon ini memancarkan sumber mata air yang sangat banyak. Kelihatannya hanya sekotakan seperti ini. Akan tetapi di musim kemarau yang sangat panjang, pohon ini, sumber mata air ini tidak akan pernah mengalami kekeringan. Dan dari situlah warga setempat mempercayai dan mulai ikut dari ajaran yang disebarnya oleh syekh tersebut. Mohon maaf, saya tidak boleh menyebutkan nama beliau. Dan lambat laun, syekh itu muksa di tempat ini. Dan akhirnya syekh itu seda di tempat ini. Apakah kau melihat patung hewan kuda di sebelah sana? Ya, tadi saya lihat ada patung kuda yang sedang duduk di sana. Benar. Itu melambangkan kuda yang dikenakan syekh. Betapa setianya kuda itu menanti pemiliknya sampai kuda itu pun mati dalam kondisi duduk. Sehingga warga setempat membuat sebuah kenangan dalam bentuk patung. Dan tujuan dari syekh itu menanam pohon ini agar tidak ada kemusyrikan di sini. Karena apa? Karena sebelum mereka menyembah agama yang saat ini mereka sembah, yaitu mereka menyembah berhala, mereka menyembah pohon, mereka menyembah tempat-tempat angker. Jadi syekh itu berdoa, jika ada manusia yang sampai meminta atau memotong batangnya dengan sengaja, maka tempat ini tidak akan bisa memunculkan sumber mata air kembali. Jadi di sini agar warga-warga di daerah ini tidak ada kemusyrikan.
Akan tetapi, jika ada manusia yang benar-benar tulus, yang benar-benar mengikuti ajaran dari Syekh itu, tanpa diminta, pasti akan diberi sepotongan tangkai dari pohon ini. Itu sebagai tanda, sebagai penghargaan bahwasanya beliau telah menyebarkan apa yang telah saya sebarkan. Itulah ucapan dari Syekh tersebut. Kalau boleh tahu ini pohon itu pohon apa namanya, Tuan? Pohon Kalimasada. Mengapa pohon ini dinamakan pohon Kalimasada? Karena bertujuan untuk menyebarkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Tapi sudah sangat jauh dengan peradaban manusia di sini ya. Ini awalnya udah masuk ke hutan banget ya. Benar. Akan tetapi air ini sangat bermanfaat, sangat berguna jika daerah setempat mengalami kekeringan yang sangat panjang. Akan tetapi jika memang tidak ada kekeringan, jarang manusia yang menggunakan air ini. Hanya sekedar untuk membasuh muka, membasuh tangan, ataupun untuk mandi di tempat ini. Baiklah. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang saya paham lah. Ini adalah pohon termasuk sejarah ya. Dan saya ingin memberikan sesuatu kepada dirimu sebagai penghargaan untukmu yang telah melanjutkan perjuangan dari para leluhurmu. Apakah kau berkenan untuk menerimanya? Dengan senang hati tentunya, Tuan. Jatuh rantingnya itu, Tuan. Benar. Silakan, bisa kau ambil. Permisi ya. Ini, Tuan. Benar. Dan saya akan memberikan satu lagi kenang-kenangan untuk dirimu dari saya pribadi. Kau bisa ambil di atas patung berbentuk wajah itu. Maksud dari patung dan kepala ular ini maksudnya apa itu, Tuan? Ini hanya sebagai simbol bahwasannya warga di tempat ini sebelumnya menyembah berhala yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Di atas kepala. Bentar. Permisi ya, Tuan. Silakan. Oh ini. Ada jauh. Oh ini seperti gambar ular naga nggih. Benar. Itu bukan apa-apa. Itu hanya manik-manik. Itu hanya hiasan yang saya miliki. Apakah ini Silakan jika dirimu berkenan, bisa kau gunakan atau tidak.
bisa kau simpan sebagai kenang-kenangan dari saya. Saya menghargai perjuangan dirimu. Saya berharap dirimu tetap menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur. Apakah ini terbuat dari kayu Kalimasada? Benar. Itu saya sendiri yang membuatnya. Terima kasih banyak Tuan. Alhamdulillah teman-teman. Ini malah dikasih sebuah kenang-kenangan. Lantas dahan kering ini untuk apa Tuan? Silakan, kau bisa pergunakan sebagai barang yang bermanfaat untuk dirimu. Bisa kau gunakan buat seperti manik-manik, seperti yang kau kenakan itu ataupun yang lain. Yang terpenting jangan kau buat sebagai kayu bakar. Ya saya simpen ya. Tapi apakah ini mempunyai kekuatan? Tidak ada kekuatan sedikit pun dari kayu itu. Ya itu yang saya takutkan Tuan. Saya kan tidak senang dengan sesuatu benda yang bisa mengeluarkan kekuatan. Kalau hanya untuk sekedar hiasan, ya saya pakai. Itu hanya sebagai kenang-kenangan, sebagai penghargaan untuk dirimu yang telah melanjutkan perjuangan dari para leluhurmu. Dan saya berharap kau harus tetap berada di jalan yang sedang kau jalani saat ini. Amin, amin. Sekuat apapun, sebesar apapun cobaan, sebesar apapun godaan yang akan datang kepada dirimu, saya harap kau harus mengingat kalimat syahadat. Baiklah, jika seperti itu, salam untuk semua yang ada di sini. Ya, semoga lain waktu bisa berjumpa kembali, Tuhan. Baiklah, saya senang bisa dikunjungi oleh dirimu yang masih berjuang di jalan kebenaran. Saya berharap banyak manusia-manusia seperti dirimu yang memperjuangkan kebenaran. Amin, amin. Karena di zaman saat ini, saya lihat sudah sedikit manusia yang mau berjuang untuk membesarkan apa yang sudah leluhur kita besarkan. Padahal kita hanya bertugas untuk menjaga dan mempertahankan. Baik, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktumu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, alhamdulillah ini ya saya sudah bertemu dengan salah satu mungkin penjaga ya lebih tepatnya yang di lokasi ini. Itu memberikan sebuah hadiah. Ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa teman-teman. Ini hanya hiasannya yang sangat luar biasa. Ini dibuatnya itu pakai apa ya? Ini kayu kok bisa membuatnya jadi diukir seperti ini. Ini ya. Ini mungkin akan dipajang di atas akuarium bagus ini Dik ya. Di dalam. Ya intinya ini kenang-kenangan akan saya simpan sebaik mungkin
Dan saya diberi kenangan ini juga pohon teman-teman. Ranting. Apa mas? Ranting. Iya. Beruntung ya mas. Ya ini nanti dibuat gelang banyak yang lebih. Ini kayunya hitam keras gitu ternyata ya. Tiba-tiba jatuh tadi kemarin kayak gini. Cuma ini agak kering ya. Tapi kan galihnya di dalam sih. Buat gelang nanti. Dipakai buat kenang-kenangan. Kalau lebih seperti itu teman-teman ya, sejarah-sejarahnya. Wah, ini saya sangat beruntung bisa menemukan sejarah di tengah-tengah hutan seperti ini, jarang terjamah oleh manusia ya. Mungkin itu teman-teman, kita akan melakukan perjalanan pulang ya, karena ini juga sudah siang pagi ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Ayo dik, Di bawah guys. Matur suwun. orang mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi seperti itu ya, tadi kita sudah melihat dalam durasi yang sangat panjang, lebih dari 30 menit, bagaimana Ganang Setioko mendapatkan kayu kalimasada ini, sehingga kemudian bisa diproduksi menjadi manik-manik gelang seperti ini. Semoga kalian terhibur, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.